terakhir nih. Dengerin ya. Zaman maternal kanan kiri. Siko. Kapankah lagi manum? Siko. Kenyim budaya lestari. Siko. Belajar dengan diam-diam. Siko. Umi Ida, Umi Ani, kira-kira sudah berapa lama sih tinggal di Lampung? Kalau Umi Ida sudah dari lama nih, dari lahir bahkan sudah di Lampung. Wow, udah lama banget ya. Iya, Umi Ani juga. dari lahir juga? Iya, Umi. Wah, kalau begitu, kalau ditanya berapa persen sih kira-kira mengenal Lampung? Kalau berapa persen? Nggak tahu nih. Karena kan emang Umi Ida ini bukan asli orang Lampung kan sukunya, jadi kayaknya minim deh nih persennya. Kalau Umi Ani gimana? Iya juga Umi, karena Umi juga bukan bersuku Lampung, meskipun lahir di Lampung, jadi Umi sendiri bingung kalau ditanya berapa persen. Nah, ini dia yang harus kita luruskan. Jadi, meskipun kita bukan suku asli Lampung, namun kalau kita tinggal di Lampung, maka kita harus mengenal Lampung secara utuh. Nah, kalau begitu, gimana kalau sekarang kita cek seberapa Lampungkah kamu? Seberapa Lampungkah kamu? Boleh nih. Yuk. Nah, Umi Ida, Umi Ani, dan juga anak-anak di rumah, untuk mengetahui seberapa Lampungkah kamu, sekarang jawab 10 pertanyaan dari Umi. Satu pertanyaan benar bernilai 10%. Jadi, jika betul semua akan mendapatkan 100%. Baik, sudah siap ya? Pertanyaan pertama. Apa ibu kota Provinsi Lampung? Jawabannya adalah Bandar Lampung. Pertanyaan kedua, apa nama kain adat kerajinan Lampung? Dan jawabannya adalah kain tapis. Next, pertanyaan ketiga, apa semboyan Provinsi Lampung? Sai Bumi Rua Jurai. Dan pertanyaan keempat, sebutkan 2 kelompok masyarakat atau suku di Lampung. Sai Batin dan Supadun. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan kelima. Apa nama bandar udara di Lampung? Yuk kita cek. Raden Intan, Taufik Kemas, dan Gatot Subroto. Pertanyaan keenam. Berapa jumlah kabupaten atau kota di Lampung? Ada berapa? 15. Pertanyaan ke-7. Siapa gubernur Lampung yang pertama? Kusno Danukoyo. Pertanyaan ke-8. Apa nama rumah adat Lampung? Nuo Sesat atau Lamban Sesaji. Dan pertanyaan ke-9. Apa makanan khas Lampung? Seruit, segubal, serbet klenis, gulai taboh, dan lain-lain. Dan pertanyaan terakhir nih. Sebutkan falsafah hidup ulun Lampung. Ada apa aja ya? Ya kita cek. Pil pesendiri, juluk adok, nemui imah, nengah nyampuh, dan takai sambayan. Wah, sudah dicek berapa persenkah kamu mengetahui tentang Lampung? Nah, itu dia tadi 10 pertanyaan dari Umi untuk mengetahui seberapa Lampungkah kamu. Kira-kira berapa persen ya yang bisa kalian jawab? Ayo. Nah, gimana Zahra Lovers yang di rumah? Apakah jawaban kamu sudah 100%? Kalau belum, tidak apa-apa. Yuk ikuti petualangan kita hari ini. Dijamin keseruannya dan pengetahuan kamu tentang Lampung pasti akan bertambah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Azara Lovers, Tabibun. Nah, hari ini kita sudah berada di Museum Ruwaijeraya Lampung yang berlokasi di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 64, Gedung Meneng, Bandar Lampung, Lampung. Di sini kita akan belajar sejarah dan kebudayaan Lampung. Penasaran kan ada apa saja di dalamnya? Nah, sebelum masuk kita harus mencuci tangan terlebih dahulu ya. Memakai masker, dicek suhu tubuhnya, dan tetap menjaga jarak. Ingat, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Lalu, kita membeli tiket. Harga tiket untuk anak-anak Rp3.000 dan orang dewasa Rp5.000. Murah bukan? Oke Azara Lovers, sekarang kita sudah sampai di Museum Lampung. Nah, di sini ada salah satu tempat di mana ada gambar-gambar pemimpin Provinsi Lampung dari yang pertama hingga yang sekarang. Berikut gambar Gubernur Provinsi Lampung. Lampung sendiri memiliki 15 wilayah yang terdiri dari 2 kota yang dipimpin oleh wali kota dan 13 kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Nah, kira-kira di ruang selanjutnya ada apa ya? Yuk kita lihat. Oke anak-anak, sekarang kita ada di ruangan di mana ini menunjukkan peninggalan masa prasejarah. Ya, di sini contohnya yang ditemukan di Lampung ada menhir dan juga yoni. Selain itu kita lihat lagi ya. Ini batu apa ya? Batu bergores. Jadi di batu ini ada 5 goresan dan 1 buah lubang. Itu adalah untuk kebutuhan upacara yang bersifat sakral sebagai saran pemberiatan kekuatan gaib terhadap suatu alat berupa senjata tajam dengan cara mengasah alat pada batu ini. Nah, ini ditemukannya di daerah Jabung, Lampung Timur. Nah, jadi ketika zaman dahulu mereka itu menganut kepercayaan, yaitu percaya akan roh-roh nenek moyang zaman dahulu gitu ya. Nah, ini apa nih? Arca menhir. Jadi kita bisa lihat di situ ada seperti topeng wajah manusia ya nak ya. Di situ ada bermacam-macam arca. Ada arca menhir, kepala arca megalitik, ya banyak sekali yang ditemukan berupa arca. Ini nih arca yang sama badannya. Kita lihat arca megalitik Polonesia. Ini ditemukannya di Lampung Timur juga, yaitu pada tahun 1963, tepatnya di situs Pugung Raharjo. Ini insya Allah asli ditemukan di Lampung gitu nak. Nah, kita bisa lihat pada bagian pinggang. Nah, pada bagian pinggang belakang terselip sebuah keris sebagai ciri arca yang menggambarkan salah satu tokoh perwujudan seorang panglima. Nah, arca ini berada pada lingkup budaya tradisi megalitik juga. Jadi zaman dahulu orang-orang sudah bisa membuat arca seperti ini gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ternyata selain ditemukan peninggalan-peninggalan dari masa prasejarah, di Lampung juga ditemukan peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan. Seperti yang ada di sini anak-anak. Ada arca-arca peninggalan dari kerajaan Hindu. Lalu ada juga arca-arca peninggalan dari kerajaan Buddha. Selain itu juga ditemukan bukti-bukti peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam. Nah, ini dia contoh-contoh bukti peninggalannya. Pada zaman Islam ditemukan ada peninggalan-peninggalan zaman dahulu, teko, kemudian nampan atau dalam bahasa Lampungnya talam. Ada juga buku-buku bertuliskan tulisan Arab atau kaligrafi. Selain itu juga ditemukan peninggalan-peninggalan buku-buku atau naskah-naskah yang terbuat dari kulit bertuliskan aksara-aksara Lampung.
masih banyak lagi hal-hal terkait Lampung yang berada di Museum Lampung yang bisa kita pelajari untuk memperluas wawasan kita mengenai budaya dan sejarah Lampung, seperti senjata tradisional Lampung, pahlawan-pahlawan Lampung, perkakas-perkakas yang digunakan oleh masyarakat Lampung. Ini semua bisa kalian temukan di lantai 1. Sementara di lantai 2 akan banyak kita lihat kain-kain adat, alat pembuatan tapis, pakaian adat, dan acara adat dari 2 kebudayaan masyarakat Lampung, yaitu Saibatin dan Pepadun. Nah, kalau tadi kita sudah berkeliling-keliling di dalam museum, saatnya kita mengelilingi bagian luarnya. Kira-kira ada apa saja ya? Yuk, kita lihat. Ini adalah rumah adat masyarakat Lampung. Biasa disebut dengan Nuwo Sesat atau Lamban Pesagi. Lamban artinya rumah, pesagi karena bentuknya yang seperti persegi atau bujur sangkar. Dahulu di daerah Lampung masih banyak terdapat hutan-hutan, sehingga masyarakat suku Lampung biasanya membuat rumah tinggi seperti ini atau rumah panggung sekitar 1-2 meter dari tanah agar terhindar dari binatang buas. Masyarakat Lampung mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sehingga biasanya di bawah rumah mereka terdapat alat penggiling padi seperti ini namanya iseran, dan juga ada alat penumbuk padi yang disebut dengan gerijo. Nah, cara kerjanya seperti ini. Di belakang rumah juga terdapat lumbung yang berfungsi sebagai tempat menyimpan bahan hasil panen. Jadi setelah panen biasanya hasil panennya disimpan di dalam lumbung ini. Wow, seru sekali perjalanan kita hari ini. Az-Zahra Lovers, jangan lupa ajak ayah bunda, nenek kakek, om tante, dan semua anggota keluarga untuk mengunjungi Museum Lampung sebagai referensi untuk memperkaya khazanah pengetahuan kita tentang Lampung, dan juga banyak hal-hal seru yang bisa kita lakukan di sana. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di Az-Zahra Virtual Journey berikutnya ya. Dadah, assalamualaikum.